warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemantapan kemampuan belajar. Bagi semua, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, di sini saya akan mereview pembelajaran apa yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Globalisasi telah berpengaruh di berbagai macam bidang kehidupan, contohnya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal ini berkaitan dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Maka dari itu, kita harus mempunyai sikap yang tegas terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan terhadap berbagai macam ancaman yang datang ke negara kita. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan tentang bagian makna persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menakdirkan kita sebagai warga negara Indonesia. Indonesia adalah bangsa dan negara besar yang harus kita banggakan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, kekayaan alam yang melimpah, suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Akan tetapi, semua itu dapat dipersatukan dalam sebuah ikatan negara Republik Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai sejarah yang sangat membanggakan. Kemerdekaan yang kita raih bukanlah hadiah dari para penjajah, namun kita dapatkan sendiri. Untuk memahami sesuatu makna, terlebih dahulu kita harus mencari dan memahami konsep-konsepnya. Sama halnya, apabila kita ingin mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih dahulu kita harus cari dan memahami konsep-konsepnya. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, ada beberapa konsep-konsep dasar. Di antaranya persatuan kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian untuk menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam untuk menjadi suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa memiliki pengertian bahwa bangsa Indonesia menghuni wilayah Nusantara. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan serta aspek sosial. Aspek sosial ini meliputi sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi daratan, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut,
yaitu wawasan Nusantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Seperti yang kita ketahui, negara kita memiliki ribuan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Lalu yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan udara. Nah, jadi di sini sangat berkaitan ya antara laut, darat dengan udara. Lalu yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan pelengkap. Nah, jadi di sini laut ini atau perairan merupakan wilayah pokok ya, bukan sebagai pelengkap. Lalu yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi laut ini merupakan bagian dari daratan yang tidak bisa kita pisahkan atau sebagai pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Nah, yang pertama di sini ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama. Yang pertama, bahwa negara Indonesia atau bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, dan berbicara dari berbagai macam-macam daerah, serta meyakini dan memeluk dari berbagai macam agama, dan meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Kesatuan ini haruslah menjadi kesatuan yang bulat, yang memiliki arti seluas-luasnya. Lalu yang kedua, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, dan mencintai tanah air, serta harus memiliki satu tekad yang besar untuk menggapai cita-cita bangsa. Lalu yang ketiga, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah sebagai ideologi bangsa yang melandasi, membimbing, dan menunjukkan tujuan bangsa ingin kemana kita. Lalu yang keempat, dalam kehidupan politik wilayah Nusantara, di sini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita akan membahas tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa bersama. Keperluan sehari-hari harus tersedia secara merata di seluruh wilayah tanah air. Lalu yang kedua, ya, tingkat perekonomian harus serasi dan seimbang di setiap daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki setiap daerah untuk mengembangkan ekonominya. Lalu yang ketiga, kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara ya, harus menjadi satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai milik bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat bersama. Ya, saya akan menjelaskan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta adanya keselarasan hidup yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya satu, corak ragam budaya yang menggambarkan
kekayaan budaya di Indonesia menjadi suatu modal untuk mengembangkan kebudayaan bangsa seluruhnya, yang nantinya hasil-hasilnya akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan bahas tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bagi tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Selanjutnya, konsep yang ada dalam persatuan dan kesatuan bangsa yaitu integrasi nasional. Integrasi sendiri yang berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada di dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin memperkokoh dan menjadi negara yang berdaulat memiliki faktor-faktor integratif sebagai perekat persatuan. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada Sang Saka Merah Putih. Yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima yaitu Bahasa Indonesia. Dan keenam yaitu Sumpah Pemuda. Konsep selanjutnya dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme muncul sejak awal abad ke-20 pada saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo merupakan awal kebangkitan nasional dan merupakan awal kesadaran nasional. Tanggal berdirinya organisasi pergerakan ini sering kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Untuk yang terakhir, konsep dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Coba kalian pikirkan sejenak, apa perbedaan patriotisme dan nasionalisme? Patriotisme adalah salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme memiliki arti sikap sudi, mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, yaitu tidak pantang menyerah. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa persatuan secara sederhana merupakan gabungan dari beberapa bagian untuk menjadi sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya berbagai macam-macam corak yang beragam untuk menjadi sesuatu kebulatan yang utuh. Serta wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah bangsa Indonesia. Pertemuan selanjutnya, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nomor 1, apa arti penting dari persatuan dan kesatuan bangsa bagi bangsa Indonesia? Nomor 2, apa makna
dari wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Dan nomor 3, bagaimana perwujudan konteks kesatuan dalam kehidupan sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.